Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan di atas kepalamu bagi Raja yang telah datang ke dunia mati bagi setiap dosa dan kesalahan kita. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kembali Jumat Agung menjumpai kami. Kembali karya salib mengingatkan kami bahwa kami manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa surga mengasihi kami, bahwa surga mempercayai kami, bahwa surga menyiapkan rancangan yang besar dan indah atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak dari kami yang sudah dari kecil menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi biar hati kami selalu haus akan firman-Mu. Biar hati kami selalu haus akan hadirat-Mu. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Seperti Engkau mengurapi hamba, demikian Engkau mengurapi setiap umat-Mu di tempat ini. Agar genap firman Allah, mereka tidak sama waktu mereka datang. Mereka pulang diberkati oleh Tuhan. Mereka pulang makin mencintai Kristus. Mereka pulang bawa perbendaharaan yang terbaik dari surga. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa tanda mukjizat. Firman yang murni, firman yang benar, hanya firman yang dari Tuhan saja yang disampaikan. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita, Kerinduanku Church Sabang Kota Bekasi yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman, dengan lantang, dengan keras kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi menjelang siang hari ini. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Belum semuanya, bisa lebih kompak, lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak cinta Tuhan saudara. Yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau sudah tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Katakan Kristus mati bagi kamu. Bilang saudara, Kristus mati bagi kamu. Mari sama-sama saudara kita keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di hari Jumat Agung ini, bagi saya pendeta yang sudah cukup lama jadi pendeta dan sudah sering menemukan ibadah Jumat Agung dan Paskah dan Natal saudara. Dan saya tertarik untuk mencari atau menggali lebih dalam lagi mengenai kebenaran mengenai Jumat Agung. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Aku adalah Barabas. Jumat Agung ketika orang bersalah dilepaskan dan orang benar disalibkan. Ketika orang bersalah dilepaskan dan orang benar disalibkan. Nanti goal dari khotbah ini untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang perlu salib Kristus. Katakan amin. Kita adalah orang berdosa yang tidak pantas menyombongkan kebaikan, kesalehan kita. Kalau kita diberkati bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan itu baik. Kalau kita mengalami hal yang sukses dalam hidup kita, bukan karena kepandaian kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Yang sepakat sama saya katakan amin. Mari kita buka kebenaran firman Allah dari Roma 3 ayatnya yang ke-23. Saya akan buka mengenai karya salib. Saya akan masuk nanti mengenai siapa itu Barabas. Dan saya akan tutup mengenai kuasa darah Yesus. Roma 3 ayatnya yang ke-23. Mari sama-sama kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, ya. Karena dan telah kehilangan. Sekali lagi saudara, 3, 2, ya. Karena dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, semua orang. Artinya orang Batak masuk gak? Apalagi. Orang Jawa? Apalagi. Orang Ambon?
Orang Manado, orang-orangan sawah, tidak saudara. Masuk selama masih orang, maka orang itu berdosa. Selama masih ada mata, ada hidung, dan namanya manusia, maka dia adalah orang berdosa. Tidak peduli sesaleh apa, tidak peduli rajin ibadah Pak Pendeta. Dia ibadah dari ibadah pagi sampai malam. Senin dia ibadah, Selasa PA wanita pada dia laki-laki ibadah. Rabu pendalaman Alkitab dia ibadah, bahkan doa semalam suntuk sampai Tuhan suntuk lihat dia ibadah. Bahkan hari Sabtu pemberkatan nikah, yang nikah kenal juga enggak. Ibadah, kita semua orang berdosa. Coba colek kiri kanan saudara, sesama orang berdosa dilarang saling sombong. Ada orang berdosa bilang, aku ini orang paling berdosa, dia bangga. Kita orang berdosa. Nature kita adalah buat dosa. Mari saya tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Lebih gampang mengampuni apa membalas? Itu baru jujur. Kalau bilang mengampuni siapa maju sini? Gampang gak ikutin Alkitab? Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Wah, di kota Bekasi ini kan, wah, boro-boro ditampar, baru mobil disalib. Memang kok kira aku Yesus? Kok salib-salib? Boro-boro, apalagi melepaskan hak. Karena nature kita adalah buat dosa. Lebih gampang hidup dalam kekudusan atau memuaskan kedagingan kita. Ini walaupun Jumat Agung tadi antri juga ada banyak orang yang kelakuannya gak agung-agung amat. Jumat Agung dia antri, kok antri-antri sih kayak sembako. Apalagi nanti malam kudus banyak orang gak kudus-kudus amat. Kayak puji Tuhan hari ini kita pakai di sini. Kalau dibawa udah pasti udah marah-marah itu. Udah merepet. Ada jemaat maki-maki pengerja, setan kau. Saya tanya sama pengerja saya, kau balas gak? Enggak, puji Tuhan. Kalau pengerja saya balas, kau bapaknya. Beres gak gereja kita ini? Bapak Ibu, default setting kita tuh berbuat dosa. It doesn't matter how good you are. Dasar kita berbuat dosa. Kita lihat orang jatuh lebih gampang ngomongin dari doain. Yang sepakat sama saya bilang, lebih gampang ngomongin atau doain. Kita lihat orang susah, lebih gampang, aduh kasihan ya, tapi gak turun. Karena keakibat dari dosa, ada 3 tipe kematian menurut Alkitab. Bukan hanya sekedar mati. Mati yang pertama, mati yang paling gampang, physical death. Everyone, setiap orang akan mengalami itu. Mau minum ginseng kek, mau minum apa kek, pasti mati. Ada oma-oma di Manado usia 120 tahun. Datang orang tanya, apa rahasia panjang umur? Ditanya, oma, apa DP rahasia panjang umur? Apa? Oma, apa DP rahasia panjang umur? Apa? Oma, dibuka telinganya. Oma, apa DP rahasia panjang umur? Oh, panjang umur. Waktu malaikat panggil, kita jangan dengar. Masalahnya itu kan cuma cerita bohong. Malaikat panggil nggak panggil, situ nggak dengar, bodoh amat dia. Betul nggak? Nanti jangan pulang gini. Gideon khotbah Bapak, itu ada oma-oma, tuli dia. Physical death, keterpisahan tubuh jasmani dengan orang-orang yang masih ada di dunia. Colek kiri kanan saudara, suatu hari mati bos. Kok nggak taat sama pendeta sih? Suatu hari apa? Mati. Yang kedua adalah spiritual death. Ini banyak orang Kristen badannya jalan, nge-gym, pesta, ke gereja, angkat tangan. Oh praise the name of the Lord our God. Tapi ada cewek seksi juga ya. Oh praise his name forever. Spiritual death, maaf ya, ada banyak hari-hari ini Christian zombie. Pakai salib sih, salib kerinduanku yang gede dipakai. Tapi mati. Maaf ya, ke gereja tidak menjadikan kamu selamat. Bertobat yang menjadikan kamu selamat. Nangis tidak menjadikan kamu diselamatkan. Nonton film India juga nangis. Tumpah seair. Lo geran tadi staf menteri nyanyi lo amin amin. Gua gembala lo cuekin. Yang ketiga eternal death. Nah ini yang ngeri. Eternal death. Kematian kekal, neraka. Eternal death adalah bagi mereka yang menolak Yesus.
Gak percaya sampai akhir. Spiritual death adalah yang Yesus beresin di kayu salib. Tetapi kelakuannya masih belum bertobat. Mari kita masuk ke dalam poin kedua, karya salib. Salib bukan rencana darurat. Salib bukan rencana improvisasi dari Allah. Salib itu bukan terjadi ketika Allah merancangkan dan malaikat info sama dia, Tuhan, itu Adam baru makan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Terus Allah bilang, oh my God. Padahal dia God. Oh myself. Oh, kalau Bekasi kurang ngerti Inggris memang. Lo gitu marah. Allah nggak kaget lihat Adam makan pohon. Oh, Allah bilang, udah gila kok begitu sih. Allah nggak bilang, Adam, what? No. Allah tahu. Saudara perlu mengerti kebenaran ini. Saudara perlu memahami ini. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Mari kita baca kitab Wahyu 13 ayat yang ke-8. Kita baca Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. 3, 2, ya itulah. Mereka yang namanya tidak dari anak domba yang telah sejak dunia apa? Jadi sebelum Alkitab mengatakan Allah sudah tahu bahwa manusia akan memberontak. Allah sudah tahu bahwa saudara dan saya akan meninggalkan dia. Allah sudah tahu, tetapi Allah tetap menciptakan manusia. Saudara bisa nangkap maksud saya? Betapa dia mengasihi saudara. Saya mau tanya jujur. Kalau saudara tahu orang itu akan nyakitin saudara, pasti kita akan stop. Betul tidak? Sama seperti perasaan orang tua yang tahu anaknya besar mungkin akan nyebelin, tapi tetap disayangin. Tapi tetap dikasih. Demikianlah kasih Bapa, bahkan much more than that. Allah tahu Adam dan Hawa akan meninggalkan dia. Allah tahu Adam dan Hawa akan memberontak terhadap dia. Tetapi Allah tetap menciptakan Adam dan Hawa. Allah tahu kok pulang dari ibadah Jumat Agung, ada banyak dari saudara yang tetap tampar suaminya kok. Ada banyak dari saudara yang tetap maki-maki istrinya kok. Allah tahu kok pertobatan saudara mungkin hanya bertahan 1 minggu. Pertobatan mungkin hanya bertahan 2 minggu. Allah tahu kok kalau kamu dikasih rumah kamu lupa diri. Kalau kamu dikasih pangkat kamu lupa diri. Allah tahu kok ada banyak orang di sini yang tangannya dipakai untuk ngangkat nyembah Tuhan, tapi tangannya dipakai untuk pukul istrinya. Tangannya dipakai untuk melakukan yang kejahatan. Allah tahu kok, tapi Allah tetap membangunkan kita setiap pagi. Allah tetap memberkati kita. Allah tetap mengasihi kita. Allah nggak bilang sama malaikatnya, kalau nggak bisa dibina, binasakan. Mantap mainkan orang itu. No. Kalau Allah balas kita berdasarkan perbuatan kita, ini gereja nggak ada orang sekarang, termasuk yang pegang mic. Loh, kalau seneng banget sih? Allah tahu kok, pulang dari ibadah ini, beberapa dari kamu akan meragukan kasihnya. Beberapa dari kamu akan mempertanyakan, Tuhan sayang gak sih? Tuhan bilang gue udah mati buat lo Bambang. Kurang apa lagi? Ke istri saya tengah malam, jam 1 malam. Dia nanya saya, sayang kamu sayang sama aku gak? Edan, saya bilang. Udah 1 malam saya sayang apa enggak? Udah anak 2 ini Amanda. No turning back. Enggak, aku mau dengar. Mau dengar apa lagi? Ya sayanglah. Kaulah duniaku. Swim. Oh, kalau Bekasi kurang nangkap. Setiap hari lagunya swim. Hooligan. Hooligan. Yang pencipta Roma Irama nggak ngerti. Biasanya saya tiap hari BTS, bontot tanah kasih manjuntak. Wawe lo. Allah tahu. Maka kita perlu mengerti bahwa salib bukan improvisasi dari Allah. Salib adalah bagian dari rencana kekal Allah. Saya pengen saudara nangkap ini, dengar baik. I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara. Bahwa Allah dari awal merancangkan, Allah tahu manusia akan memberontak, tapi Allah tetap mengasihi saudara. Dan Allah tetap menciptakan saudara. Allah tetap memberkati saudara. Saya pengen saudara mengerti bahwa salib bukan accident. Salib bukan plan B. Salib bukan plan C. Salib bukan respon atas kejatuhan manusia. Tapi salib sudah dinubuatkan jauh hari. Salib Golgota sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum saudara dan saya diciptakan.
Biar apa? Biar saudara bisa mengerti keseriusan Allah terhadap saudara. Tidak ada satu hal pun dalam hidup saudara yang Allah tidak mengetahuinya. Makanya Alkitab bilang satu helai rambut jatuh, Tuhan tahu. Agar hari ini jangan berpikir Tuhan di luar kendali. Tuhan selalu pegang kendali. Keseriusan, keselamatan direncanakan sejak kekekalan. Kasih Allah atas saudara dan saya sangat stabil. Gak berubah-berubah. Bilang kiri kanan saudara, sangat stabil. Allah gak, kalau plan dadakan gini kan, aduh tiba-tiba pacaran, melakukan jatuh dalam dosa perzinahan, hamil di luar nikah. Itu tiba-tiba. No. Tiba-tiba mobilnya kecelakaan, itu tiba-tiba. No. Tapi rancangan Allah, salib bukan kecelakaan. Dan kita perlu mengerti yang kedua, salib dilakukan bukan hanya untuk kita. Bukan hanya untuk kita, tapi salib dilakukan terjadi karena kita. Sebelum salib itu dilakukan untuk kita, kita perlu mengerti bahwa salib itu dilakukan oleh kita. Banyak orang Kristen berpikir salib menghapus dosaku, betul. Tapi salib ada karena pemberontakan kita. Yang ngerti bilang amin dulu. Saya ulang lagi, salib memang untuk menebus kita. Tetapi kita perlu mengerti salib terjadi karena apa? Pemberontakan kita. Salib terjadi karena ketidaktaatan kita. Salib terjadi bukan saja untuk menebus kita, tapi salib terjadi karena kita kepala batu sama Tuhan. Karena kita memberontak sama Tuhan. Bahkan ketika salib sudah berdiri sekalipun, masih banyak anak-anak muda yang kepala batu sama Tuhan. Masih banyak pengusaha-pengusaha yang kepala batu sama Tuhan. Masih banyak ibu-ibu yang kepala batu sama Tuhan. Masih banyak orang-orang yang mengandalkan kedagingannya, kekuatannya, koneksinya, hartanya, jabatannya, powernya. Padahal sejarah membuktikan hidup mereka mentok terus tanpa Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya John Stott bilang demikian. Marganya Sinambela dia ini. John Stott bilang gini, sebelum kita bisa mulai melihat salib sebagai sesuatu yang dilakukan untuk kita, kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang dilakukan oleh kita. Coba colek kiri kanan saudara, bilang Yesus disalib karena kamu. Bilang sama yang baru ngomong, lu juga. Amin. Sama-sama semuanya bilang sama saya, karena saya, kurang semangat, karena saya, Yesus disalibkan. Paku di sebelah kanan mungkin hasil perzinahanmu. Cambuk di sebelah kiri mungkin hasil pemberontakanmu. Salib terjadi karena respon dari Allah. Di atas kayu salib, saudara dan saya memakukan Yesus. Bukan orang Yahudi yang memakukan Yesus. Bukan orang Romawi yang memakukan Yesus. Bapak Ibu, paku tidak dapat menahan dia. Orang Romawi tidak dapat menghentikan dia karena dia adalah Allah. Tetapi Allah melihat saudara dan saya nggak punya jalan keluar. Pemberontakan kita, dosa kita, kesalahan kita. Jumat Agung harus menyadarkan kita, dosa kitalah yang kita rayakan. Hari ini yang kita rayakan bukan hanya salib Kristus, tapi kita merayakan bahwa dosa kita telah dibayar lunas di atas kayu salib. Dan kita perlu mengingat bahwa kita lah penyebab dia disalibkan. Jadi kalau ada orang nanya, siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi secara fakta iya. Orang Romawi secara sejarah iya. Tapi secara teologi ya. Secara kebenaran firman, kitalah yang menyalibkan dia. Makanya kamu yang udah bertobat, jangan jatuh bangun terus dong. Halo? Kamu yang udah diselamatkan, jangan jatuh bangun kayak lagu dangdut. Jatuh bangun aku. Kok gak kepancing? Saya ulang lagi. Jatuh bangun aku. Nah itu Bekasi. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Kuat sebulan, 2 bulan jatuh lagi. Kuat 3 bulan, jauh 1 jatuh lagi. Dan biasa kalau udah jatuh, tanggung jatuh terus Sebentar warga surga, sebentar warga dunia. Sebentar takut Tuhan, sebentar nakutin Tuhan. Sebentar nyenengin Tuhan, sebentar ngelukain Tuhan.
Tuhan bilang ini hubungan toksik banget sih kata Tuhan. Tuhan bilang kok kamu buat aku kayak begini sih kata Tuhan. Sebentar kamu sayang, sebentar kamu memuji aku, sebentar kamu all my life you have been faithful. Tapi sebentar Tuhan katanya Tuhan setia dan seterusnya. Toksik banget ini hubungan. Sampai Tuhan bilang gila hubungan sama orang ini kalau ada butuhnya baru datang. Tapi saya mau bilang sama saudara, I am a sinner saved by grace. But it is my sin that put him in that place. Saya adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Tapi dosa saya lah yang menempatkan dia di tempat itu. Kenapa saya bawa ini? Kenapa saya bringing up ini? Biar saudara mengerti. Kita bukan hanya merayakan kematian Tuhan di kayu salib. Tapi kita kembali diingatkan. Bahwa kita lah yang menyebabkan dia disalibkan. Amin. Agar apa? Agar hidup kita dalam pertobatan. Agar kita mengejar perkenanan Tuhan. Agar kita mengejar Tuhan berkenan sama kita. Yang ketiga Bapak Ibu mari kita melihat kebenaran firman Allah. Mari kita masuk lebih dalam lagi Matius 27. Ayatnya yang ke-15. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-15, 16 saudara. Sampai dengan ayatnya yang ke-17. 3, 2, iya telah. Pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan. Bahasa kerennya gerasi. Bapak Ibu, bahasa kerennya pengampunan. Dan menurut beberapa teolog, beberapa sejarawan, ini menjadi dasar dari negara-negara memberikan gerasi. Setiap kali ada 17 Agustus, presiden kasih gerasi. Kalau di Amerika 4 Juli kasih gerasi. Ini latar belakang kisah ini dipercaya sebagai pondasi. Setiap negara memberikan gerasi. Mari kita lihat ayatnya yang ke-16. Kita baca 3, 2, iya. Yang menarik Alkitab mencatat namanya mirip. Yesus Barabas. Yesus Barabas namanya Bapak Ibu. Dan dia terkenal bukan karena rajin menabung suka menolong namanya Budi. Tapi dia terkenal karena apa? Ada orang di sini? Terkenal karena kejahatannya. Saya gali buat saudara. Siapa dia? Pemberontak. Siapa dia? Perusak kedamaian masyarakat. Siapa dia? Pembunuh. Ini orang terkenal evil. Bahkan Lucifer pun ketemu dia salim tangan. Kata Lucifer, gila gua aja setan gak sejahat lu katanya. Jahat banget. Alkitab memberikan kita sebuah contoh yang menarik. Saya pengen saudara membaca the hidden code Alkitab. Kurang lebih beberapa ribu tahun yang lalu ini menjadi kejadian. Ini menjadi keadaan. Masyarakat kumpul dan Pontius Pilatus sodorkan Barabas. Orang yang terkenal jahat. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayatnya yang ke-17 kita baca. 3, 2, iya. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut. Ayat yang ke-18 kita baca. Ia memang bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena apa? Izin saya ngomong ini ya. Jangan karena kamu benci sama orang, kamu lakukan segala cara agar orang itu jatuh. Please, I'm begging you. Jangan karena kamu benci, your common sense sudah gak main lagi. Jangan karena kamu benci, kamu jadinya menghalalkan segala cara. Ini nih udah dibandingin Yesus Kristus yang terkenal melakukan banyak kebaikan, Yesus yang suci dibandingin head to head sama Yesus Barabas yang terkenal jahat. Tapi karena kedengkian karena kebencian, biar di Jumat Agung ini siapapun yang saudara benci kau lepaskan pengampunan. Gak kedengeran. Makin gak kedengeran lagi. Aminnya terpaksa. Saya berdoa agar pulang dari gereja ini orang boleh benci saudara, tapi saudara gak benci orang. Orang boleh jahat sama saudara, tapi kamu gak jahatin orang. Orang boleh ngomongin saudara, tapi kamu gak ngomongin orang.
Bener nih. Coba yang mau ngelakuin itu angkat tanganmu. Yang mau. Bukti. Habis ini saya kirim ke malaikat Gabriel. Biar nanti kalau lo benci sama orang dikirim tuh foto. Angkat tangan lo paling Alkitab mengatakan, mari kita gali lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-21, mari kita baca ayat yang ke-21. 3, 2, iya. Wali negeri, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Dua-dua kita baca, kata mereka apa? Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan yang disebut Kristus? Mereka semua berseru apa? Ia harus. Ayat yang ke-23 katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ayat yang ke-25, 26 kita baca sama-sama, 25, 26. 3, 2, ya. Atas anak kami, lalu ia membebaskan. Tapi Yesus lalu apa? Bapak Ibu, mereka membawa Yesus ke ruang pengadilan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus berusaha menyelamatkan Yesus karena istrinya meminta kepada Pontius Pilatus, jangan apa-apain dia orang baik. Pontius Pilatus know the truth, tahu kebenaran. Tetapi takut akan orang banyak membuat Pontius Pilatus tidak memilih kebenaran. Jangan karena jabatan, jangan karena posisi, jangan karena kenyamanan kamu tinggalin Yesus. Tinggalin Yesus bukan hanya tinggalin agama, tapi tinggalin Kristus. Kamu memilih main aman, kamu memilih menyakiti orang benar, kamu memilih melanggar firman karena jabatan, karena posisi, karena kenyamanan. Jadilah orang Kristen yang rela menderita untuk nama Yesus. Memang gak gampang diucapkan, gak gampang dilakukan. Pontius Pilatus tahu bahwa mereka semua benci Yesus. Pontius Pilatus tahu bahwa ini bukan kebenaran, tapi karena desakan orang banyak, Pontius Pilatus mendengarkan mereka. Saya berdoa di sini, kalau ada yang punya mimpi jadi pemimpin, kalau ada pemimpin di tempat ini, saya berdoa oleh kasih Kristus, kamu jadi pemimpin yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tuanmu bukan pejabat, Tuanmu adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita gali nama Barabas. Nama sama, Yesus. Naskah kuno menerjemahkan nama lengkapnya adalah Yesus Barabas. Arti dari nama Barabas, bar artinya bapa. Bar artinya anak, Bapak Ibu. Aba artinya bapa. Jadi arti dari nama Barabas adalah son of the father. Anak dari Bapa. See? Yesus dikenal sebagai anak Bapa surgawi. Betul? Dia adalah anak. Apakah ini kebetulan? Gak akan kena kebetulan. Barabas artinya bar, artinya anak. Abbas artinya bapa, anak Bapa. Yesus Kristus kita kenal sebagai anak Bapa surgawi. Barabas adalah saudara dan saya. Barabas adalah Gideon, anak bapa dunia. Barabas adalah gambaran dari orang yang pengen akuntabilitas, pengen kebebasan tanpa akuntabilitas. Barabas adalah gambaran dari orang yang ikut Tuhan tapi suka-suka dia. Ikut Tuhan tapi masih ikut dunia. Ikut Tuhan masih ikut dagingnya. Barabas adalah gambaran orang yang ikut Tuhan tapi gak mau tunduk sama Tuhan. Yang ikut Tuhan tapi gak mau taat sama Tuhan. Barabas adalah gambaran kebebasan tanpa tanggung jawab. Barabas kenyang berbuat dosa. Barabas kenyang membunuh orang. Barabas kenyang menyakiti orang. And all of sudden harusnya dia berjalan kepada tiang gantungan atau kayu salib. Tapi tiba-tiba ada satu pribadi yang suci, yang kudus menggantikan dia. Akan menjadi konyol kalau Barabas keluar dan bilang gue diselamatkan, tapi gak bertobat. Akan menjadi konyol kalau Barabas pulang tetap membunuh, tetap berbuat dosa. Maka pengorbanan Yesus sia-sia.
Saya nggak minta saudara hidup sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Saya cuma minta sama saudara tahu diri jadi anak Tuhan. Saya nggak minta saudara jadi pendeta. Saya minta saudara tahu diri. Kalau tahu Tuhan sudah berkati kamu, tahu Tuhan sudah tolong kamu, tahu Tuhan sudah mati bagi kamu, jangan main-main sama dosa dong. Jangan sembarangan dong sama kekudusan. Tahu diri kamu tuh suami. Jangan godain istri orang. Tahu diri kamu tuh anak Tuhan. Semua yang baik dalam hidupmu datang dan berasal dari Tuhan. Katakan amin. Tahu diri gitu. Tahu diri kamu seorang ibu. Khotbah ini bukan ngakimin. Akan menjadi lucu kalau Barabas keluar, nggak kamsya, bahkan lebih ngeri lagi, keep doing the sinful nature-nya. Lucu banget. Saya mau bilang sama saudara, son of father, anak dari Bapa dengan anak dari Bapa di surga diperhadapkan. Ini gambaran kita loh. Kalau hari ini Barabas muncul, Yesus muncul, kalau ditanya tanpa mikir pasti saya bilang pilih Yesus. Betul tidak? Tapi kalau ditanya suruh mikir dan konsekuensi dari pilih Yesus, karena Barabas adalah mewakili kita. Bebas, bebas, lepas, ku tinggalkan semua beban di hatiku, melayang ku melayang jauh, melayang ku melayang. Gak ada yang tahu itu lagu siapa, cuman gue yang tahu itu lagunya Iwake. Melayang melayang, dam duri dam dam, bebas, lepas, ku tinggalkan semua beban di hatiku, semua. Sudah tinggalkan saja semua persoalan. Dadaku bergetar. Wah, apa itu maksudku? Ternyata angkatan saya banyak di sini, saudara. Ya, saya mau bilang sama saudara, Barabas akan kita pilih. Kenapa? Karena kan kita pengen nonton hidup kita. Halo. Kita kan pengen mau gua dong. It's my life. It's now or never. Tumben Bekasi tahu, tumben. Tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Barabas manusia berdosa, seorang pemberontak, pembunuh, perampok. Picture of us. Sama-sama bilang sama saya Barabas. Kurang semangat, saya Barabas. Satu-satunya penyebab kamu gak disalib, aku dan kamu gak disalib, karena ada Yesus. Kemarin saya makan di, gak nanya saya kasih tahu, makan di sebuah restoran. Setelah saya makan cukup banyak. Karena saya pikir saya orang kaya. Kaya iman. Saya makan, selesai, bungkus lagi. Pas mau pulang, saya tanya, berapa? Dia tanya saya, sudah dibayar Pak. Wih, mana orangnya? Sudah pergi, tolong panggil. Kenapa? Saya bungkus dulu. Sudah dibayar Pak. Siapa yang bayar? Ada orang di pojok bilang itu meja itu dibayarin. Yakin saya. Dia tahu kok Bapak pendeta kan. Oh iya, saya bilang, puji Tuhan. Tolong bilang sama dia, saya sering makan di sini. Tolong ingat ya. Atau kasih tahu dia makan sih jam berapa. Biar saya samain. Saya kalau makan di Mega Mall Bekasi, ya, itu hampir-hampir kalau minggu hampir-hampir nggak pernah bayar. Karena jemaat kerinduanku baik-baik. Yang tepuk tangan hanya yang bayarin. Oke? Yang punya uang, yang punya kuasa. Saya keluar dari restoran, itu bukan gratis.
gratis buat saya. Karena ada yang sudah bayar. Yang makan saya, tapi yang bayar orang. Itu namanya karunia menikmati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya ngomong ini sama saudara. Kita mencintai Yesus hanya sebagai Savior, penyelamat, tapi bukan sebagai Lord, Tuhan. Apa bedanya? Savior membuat kita selamat, tapi Lord membutuhkan ketaatan. Lord membutuhkan penyangkalan diri. Kalau cuma sekedar diselamatkan semua orang mau, tapi pikul salib, aduh, ngampunin, aduh, nolak orang, aduh. Oh, ada cewek yang kita suka tapi beda agama, aduh, pengen korupsi, butuh duit, aduh. Kalau pikul salib, gak banyak yang mau. Tapi kalau ikut Yesus, waduh, kalau nyanyi kan paling bener. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Baru bos geser. Bos, aku siap menyebutkan 2 kalimat titik-titik, bos. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pilihan Yesus bukan hanya menyelamatkan jiwamu, tapi pilihan Yesus membuat kita meninggalkan dunia kita. Yang tadinya mabok, gak mabok lagi. Kok gak amin? Yang tadi kalau ngomong kasar sama istri, gak kasar lagi. Kau tadinya binatang, ragunan, sekarang buah-buahan. Apel lo, lalu jeruk, lu cempedak. Dosa enggak? Enggak. Ada orang bilang gila tuh jemaatnya. Beda. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Ketika mereka berteriak, biarlah darahnya atas kami. Itu kalimat nubuatan. Karena mereka nggak tahu bahwa apa yang mereka teriakan adalah keselamatan, darah Yesus. Barabas mungkin berkata bahwa aku diselamatkan secara fisik. Tapi saudara perlu tahu bahwa ada divine exchange. Sebelum divine exchange di kayu salib, dosa kita. Tapi ini menarik banget. Saudara perhatiin gak? Pertukarannya terjadi di mana? Pengayoman, pengajian, pengadilan, pengadilan. Can you see it? Saya bisa nangkep gak? Bisa nangkep gak? Di pengadilan mereka dimunculkan isunya, Bapak Ibu, dan Barabas dimunculkan, namanya Yesus Barabas lagi, dan Yesus Kristus dimunculkan. Jadi secara by law, oleh peraturan, dan ada wali negeri, pemimpin di depan orang banyak, by law, posisi Barabas dan posisi Yesus di switch. Istilah kerennya divine exchange. Gideon dari kanan, si pendosa ini pindah ke kiri. Kristus si Maha Kudus ini pindah ke kanan. Dosa saya diterima sama dia. Kekudusan Yesus saya terima. Kutuk saya diserap oleh Yesus. Berkat Yesus saya serap. Tukar. Dipindah. Maka kita perlu mengerti kebenaran ini. Darah Yesus. Mari kita baca satu ayat. Yesaya 1 ayat yang ke-18. So diberkati, amin. Coba bilang kiri kanan saudara, pulang benar-benar bertobat ya. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang. Mari kita baca Yesaya, kitabnya tadi. Bisa tolong ditampilkan Yesaya 1 ayat yang ke-18. 3, 2, ya, sekalipun. Sama-sama bilang sama saya, merah seperti kirmizi, oleh darah Yesus menjadi putih seperti salju. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan ini, bahwa Holy Week is not about a week. It's about the Holy One who descended upon the week. Minggu Kudus bukan tentang sebuah minggu.
Ini adalah tentang Sang Kudus turun melawat mereka yang lemah. Ada dua objek dalam kekristenan, darah dan salib. Sama-sama bilang sama saya, darah dan salib. Darah Yesus menghapuskan dosa kita, katakan amin. Tapi salib Kristus mematikan saya dari kuasa dosa. Darah Yesus mengampuni, salib Kristus mengubah saya. Gampangnya begini, tanpa darah Yesus saya nggak bisa diampuni. Tanpa salib Kristus saya nggak berubah. Apa maksudnya? Darah, saudara tahu contoh saya dapat ini dari istri saya, very good. Saudara tahu jaring laba-laba? Darah Yesus itu membersihkan jaring laba-labanya. Yang ngerti bilang amin dulu. Tetapi saya mau tanya, kalau jaring-jaringnya dibersihkan, laba-labanya nggak dibunuh, ada lagi nggak? Nah itu terjadi sama orang Kristen hari-hari ini. Dia hanya meminta darah Yesus. Dosanya diampuni, tapi jatuh lagi. Karena dia tidak meminta kuasa salib Kristus. Salib Kristus yang bunuh laba-labanya. Amin. Darah Yesus membersihkan jaring laba-laba, tapi salib Yesuslah yang membunuh laba-laba. Maksudnya apa? Darah Yesus ngampunin kamu, salib Yesus mampuin kamu. Amin. Darah Yesus membersihkan kamu, tapi salib Kristus membunuh manusia lamamu. Membunuh manusia lamamu. Dosa seperti jaring laba-laba. Nah, laba-laba itu adalah nature dosa itu. Seperti saya bilang di awal khotbah. Kalau kita cuma muncul membersihkan jaring-jaringnya, besok muncul lagi laba-labanya. Tetapi darah Yesus membersihkan dosa, salib Kristus mematikan manusia lama. Saya ulang sekali lagi, darah Yesus membersihkan, salib menghancurkan sumber dosanya. Kita nggak usah ragu, kita yang percaya kepada Yesus, dosa kita sudah diampuni. Amin. Tetapi salib Kristus akan memberikan kamu kekuatan. Untuk apa? Hidup benar. Kamu yang depresi, kamu yang stres, kamu yang capek, kamu yang udah gak sanggup lagi. Jangan hanya minta blood of Jesus, tapi minta salib Kristus. Amin. Biar salibnya memampukan kamu. Biar salibnya menolong kamu. Roma 6 ayatnya yang ke-6. Ini ayat saya terakhir. Sambil saya undang teman-teman tim musik untuk siap-siap. Roma 6 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi saudara. Manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di Jemaat Agung ini saya simpulkan khotbah saya. Salib bukan kebetulan. Salib bukan improvisasi Allah atas dosa kita. Salib adalah rancangan abadi Allah. Katakan amin. Yang kedua, saya simpulkan khotbah saya. Apa? Yang kedua, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan karena Tuhan itu baik. Barabas, Yesus Barabas, anak Bapa, ditebus oleh Yesus Kristus, anak Bapa surgawi. Kita diampuni. Dan darah Yesus membersihkan dosa kita. Salib Kristus menghancurkan nature dosa kita. Agar pulang dari tempat ini, kamu yang sedang jatuh bangun dalam dosa, kamu dimampukan untuk menang atas kedagingan saudara. Kamu dimampukan untuk menang, untuk hidup dalam kesucian. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Di Jumat Agung ini, saya minta saudara untuk fokus kepada hadirat Allah. Saya minta saudara untuk terfokus kepada hadirat Allah. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Mari kita bawa penyembahan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian
imanmu, kau layakkanku. Amin. Melihat tata, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosa. Kekudusanmu, kekudusanmu melingkupiku. Pada pagi ini bilang kasih-Mu Tuhan mengalir memenuhi hidupku, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari sama-sama, kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan. Mari angkat tanganmu dengan iman, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini mengalir, memulihkan. Dengan iman katakan sungguh besar kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari sama-sama di Jumat Agung ini angkat tanganmu dua-dua dengan imanmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu kasih-Mu memulihkan sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua di Jumat Agung ini. Oleh kuasa darahmu dengan iman, dengan bangga bilang kekudusan. Kau yang takut, kau yang gentar, kasih-Mu pagi ini mengalir, memulihkan. Sungguh besar kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan oleh kuasa. Lebih lagi,
Sampai kau yakin sama firman Tuhan, sampai kau yakin sama lagu ini. Oleh kuasa darah pribadi lepas pribadi. Oleh kuasa, kamu bukan ciptaan yang lama. Kamu bukan pelanggaranmu di masa lalu. Kamu bukan kegagalanmu, kamu bukan dosamu. Kamu adalah ciptaan yang baru. Hari ini mantel kekudusan dari surga melingkupi saudara. Hari ini kasihnya mengalir, memulihkan. Bilang sama Tuhan, sungguh besar. Kau selamatkan ku menjadi oleh kuasa darah. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, naikkan doamu sama Tuhan. Dosa adalah cara iblis jauhin kamu dari Tuhan. Kelemahan adalah cara iblis untuk mengintimidasi kamu dalam cari Tuhan. Sehingga kamu takut, sehingga kamu khawatir, sehingga kamu gak mau lagi gereja, sehingga kamu berhenti menjauh dari Tuhan karena kamu pikir Tuhan marah, Tuhan benci, Tuhan gak sayang. Mungkin kamu pun sudah lelah sama dosa. Mungkin kamu sudah capek sama jatuh bangun. Mungkin kamu malu sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia datang bukan mencari orang benar, Dia datang mencari orang berdosa. Hari ini dengar baik perkataan kasih karunia dari mimbar yang kudus ini, perkataan Kristus Yesus Tuhan dari mimbar yang kudus ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Darah anakku telah membayar lunas dosamu. Darah anakku telah memperdamaikan aku dengan engkau. Kamu adalah milikku, bukan milik dunia. Kamu adalah ciptaan dari kerajaan surga. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Walaupun faktanya kamu jatuh bangun dalam dosa, tapi hari ini datang sama Tuhan. Imani nyatakan dengan iman bahwa di bawah darah Yesus setiap kuasa harus tunduk, lutut tidak berkuasa. Setiap kuasa kegelapan, ikatan dosa, ikatan perzinahan, percabulan, ikatan depresi, ikatan roh bunuh diri, segala hal yang jahat hari ini di dalam nama Yesus, oleh darahnya yang kudus kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Tidak punya kuasa. Angkat tanganmu dengan iman, katakan aku milik Kristus, aku sepenuhnya milik Kristus. Bilang sama pikiranmu, hai pikiranku, tidakkah engkau tahu Kristus mati bagimu? Bilang sama jiwamu, hai jiwaku, jangan takut dan gentar, Kristus telah mati bagimu. Perkatakan kepada masalahmu, Yesus telah menang di kayu salib, Yesus telah mengalahkan yang jahat. Aku orang-orang menang, bukan karena aku, tapi karena ketaatannya di kayu salib. Kalau engkau sepakat dengan kalimat ini, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Angkat tanganmu, sembah Yesusmu, sumber kemenangan, sumber keadilan, sumber damai sejahtera, pembayar dosa kita, pembayar rasa malu kita, kemenangan di kayu salib, mukjizat di kayu salib terjadi, pertukaran di kayu salib. Yesus Barabas ditebus oleh Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Bagi saudara yang digerakkan Tuhan untuk mengikuti saya, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan dan bilang sama Tuhan, akulah Barabas itu Tuhan. Akulah Barabas itu. Akulah sang pendosa itu Tuhan. Akulah orang jahat itu. Hari ini aku meminta Engkau, maukah Engkau menebus aku seperti Engkau menebus Barabas? Maukah Engkau mengampuni aku? Pribadi lepas pribadi, dari mulutmu sendiri, dari pengertianmu sendiri, bilang akulah Barabas itu. Akulah Barabas itu Tuhan. Gideon Barabas, orang berdosa itu, menghampiri tata suci-Mu. Orang berdosa itu datang kepada kekudusan. Tidak ada yang bisa kubanggakan selain salib-Mu. Tidak ada yang bisa kubanggakan, tidak ada yang bisa kutawarkan
selain darah anakmu. Akulah Barabas itu. Akulah Barabas itu Tuhan. Naikkan doa saudara, gak perlu orang lain dengar. Hanya Engkau sama Tuhan. Hanya Engkau sama Tuhan. Hanya Engkau sama Tuhan.